pagi. Kembali lagi dalam pembelajaran fisika kelas 10 SMA Kristen Citra Bangsa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada KD 3.1 Hakikat Fisika dan Keselamatan Kerja di Laboratorium. Nah, untuk hari ini ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu keselamatan kerja di laboratorium serta peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk keselamatan kerja di laboratorium itu meliputi dua hal. Yang pertama itu aturan-aturan keselamatan kerja dan juga lambang-lambang bahaya. Nah, untuk aturan-aturan keselamatan kerja, silahkan kalian simak penjelasan berikut ini. Baik, untuk aturan-aturan keselamatan kerja, ada beberapa hal yang harus kalian patuhi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika kalian bereksperimen. Yang pertama itu, ikuti semua petunjuk eksperimen baik yang ada di modul maupun yang ada di lembar kerja. Yang kedua, jangan melakukan hal yang tidak diizinkan oleh guru. Jadi kalian tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh guru mapel kalian. Kemudian jangan menggunakan peralatan tanpa izin dari guru. Usahakan untuk tidak menumpahkan bahan-bahan di laboratorium dan tanyakan prosedur pembersihan pada guru jika bahan itu tertumpah. Kemudian jangan makan dan minum di laboratorium. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan eksperimen, dan setelah bereksperimen, bersihkan daerah kerja, kembalikan semua peralatan ke tempat semula, padamkan pembakar, dan periksa apakah saluran gas ke pembakaran sudah terputus atau belum. Jadi ini adalah aturan-aturan keselamatan umum yang harus kalian ikuti setiap petunjuk-petunjuknya. Kemudian kita lanjut pada aturan keselamatan mata. Pada aturan keselamatan mata, itu yang pertama, gunakan kacamata pelindung. Jadi ketika kalian ingin bekerja, kalian harus menggunakan kacamata pelindung. Dan jika sudah terjadi kontak mata dengan zat-zat kimia, maka harus bilas dengan air bersih secepat mungkin. Kemudian, aturan keselamatan terhadap benda panas. Yang pertama, ikuti prosedur ketika menyalakan pembakar bunsen. Kemudian, gunakan jepitan atau tang dan pemegang tabung uji atau sarung tangan anti api, dan selalu arahkan tabung uji atau botol uji menjauhi diri sendiri atau teman kerja. Jadi, arahkan untuk tidak menghadap ke kalian ataupun ke teman kerja. Seperti itu. Kita lanjut pada aturan keselamatan terhadap peralatan yang mudah pecah. Yang pertama, periksa alat mudah pecah sebelum digunakan. Jangan memaksakan penjepit ketika dipasang ke tabung kaca. Jadi ketika kalian menggunakan tabung kaca atau tabung uji, jangan memaksakan penjepit karena ketika kalian paksa tabung itu bisa pecah. Kemudian pastikan alat mudah pecah sudah kering sebelum dipanaskan. Dan gunakan sarung tangan anti api ketika mengangkat alat mudah pecah. Laporkan pada guru jika Anda memecahkan alat mudah pecah. Jadi ketika kalian yang memecahkan, kalian harus segera melaporkan sehingga bisa dibersihkan secepat mungkin. Karena hal itu tidak hanya bisa melukai kalian, tapi juga bisa melukai teman-teman kalian. Kemudian cuci alat mudah pecah setelah selesai digunakan dan biarkan kering oleh udara. Jadi seperti itu untuk keselamatan terhadap peralatan mudah pecah. Kita lanjut pada keselamatan kerja di lab atau keselamatan terhadap listrik. Nah, untuk keselamatan terhadap listrik ini perlu kalian perhatikan karena untuk fisika sendiri kita sering menggunakan peralatan atau kita sering bereksperimen dengan listrik. Kalian perhatikan di sini yang pertama, pastikan tangan dan bangku kering sebelum menggunakan alat-alat listrik. Kemudian, jangan gunakan kabel sambungan yang terlalu panjang untuk menghubungkan peralatan listrik, dan putus sumber daya ketika ingin mengubah atau menyetel ulang rangkaian-rangkaian listrik. Kemudian jangan menghubungkan terlalu banyak peralatan listrik ke sebuah stop kontak listrik karena stop kontak dapat mengalami beban berlebih dan menyebabkan kebakaran. Jadi ini peringatan juga untuk kalian yang di rumah. Jangan menghubungkan terlalu banyak stop kontak menghubungkan terlalu banyak beban pada satu stop kontak karena ini bisa menyebabkan kebakaran. Jadi seperti itu aturan-aturan keselamatan kerja. Kalian perhatikan lambang-lambang bahaya berikut ini.
Baik, kita lanjut pada peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, hampir semuanya ada kaitan dengan ilmu alam, MIPA, ataupun sains. Nah, untuk fisika sendiri, ada banyak penemuan-penemuan yang sangat-sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu televisi. Nah, dengan penemuan gelombang elektromagnetik oleh James Clerk Maxwell, kita bisa mengakses, kita bisa menonton televisi berbagai siaran dari berbagai belahan dunia kapan saja dan di mana saja. Dan yang sangat-sangat berguna itu penemuan fiber optik untuk jaringan internet. Nah, ini juga sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu salah satu contoh atau peran fisika dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun ada juga keterbatasan dan dampak negatif dari sains itu sendiri. Nah, untuk keterbatasan itu belum ditemukan cara pencegahan dan pengobatan penyakit-penyakit tertentu seperti AIDS dan mungkin untuk sekarang ini COVID-19. Nah, itu untuk keterbatasan dari sains sendiri. Dan untuk dampak negatif sains itu ada beberapa hal. Yang pertama, tercemarnya udara oleh gas pengotor. Yang kedua, pencemaran tanah oleh pupuk dan pestisida. Yang ketiga, pemanasan global. Yang keempat, berkembangnya virus-virus baru hasil rekayasa genetika. Dan mungkin masih ada banyak hal lain lagi yang merupakan dampak negatif dari sains. Sekian materi kita untuk pertemuan kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa hubungi Miss lewat Google Classroom ataupun lewat WA.